Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Sekarang kita bahas tentang i'rab jar. Jadi kita ulangi lagi, i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Nah, yang rofa itu ada 5. Ada 4. Yang rofa itu ada 4, dhammah, wawu, alif, nun. Yang nasab ada 5, fathah, kasroh, alif, ya, hadfun nun. Yang jar ada 3, kasroh, fathah, ya. Yang jazm ada 2, sukun dan hadfun. Kita bahas tentang jar. Jar itu alamat utamanya adalah kasroh. Alamat utamanya. Kalau rofa, alamat utamanya itu dhammah. Kalau nasab, fathah. Nah, sama seperti yang sebelumnya, dhammah itu ada 2, dhahiro dan muqaddaroh. Nasab itu fathah ada 2, dhahiro muqaddaroh. Ini juga jar, kasroh ada 2, dhahiro dan muqaddaroh. Yang dhahiro ada di 3 tempat. Isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif, dan munsorif. Ini kurang fa. Munsorif. Munsorif. Isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif, dan jamak muannas salim. Nah, seperti sebelumnya, isim mufrad munsorif. Isim mufrad munsorif itu contohnya tilmidun atau muslimun. Kemudian ketika jar menggunakan kasroh. Jar itu keadaan apa sih? Isim yang keadaannya pertama, kemasukan huruf jar. Kedua, bisa menjadi idhofah ketika mudhof ilaih. Yang ketiga, menjadi pengikut bagi isim yang jar, seperti menjadi sifat, menjadi pengganti, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama isim mufrad munsorif. Contohnya muslimun. Kalau ada kata marortu bi muslimin. Marortu, aku melewati. Marortu, aku lewat. Bi itu huruf jar. Maka kalau ada huruf jar, muslimnya ini isim muslimun. Muslim ini yang tadinya muslimun jadinya muslimin. Marortu bi muslimin, harus kasroh. Harus kasroh. Kemudian jamak taksir munsorif. Maksudnya apa sih munsorif? Munsorif itu bisa menerima tanwin atau alif lam. Jamak taksir munsorif, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya yang bisa menerima tanwin atau alif lam. Contohnya, rijalun, rojulun, awalnya nih, rojulun. Ja'a rojulun, datang seorang laki-laki. Kemudian kedudukan jadi jar. Marortu birijalin.
Oh, ja'a rijalun. Ya, ja'a rijalun. Jamak taksir kan? Ja'a rijalun. Kemudian kedudukannya jadi jer. Marartu bi rijalin. Harus kasroh. Dan kasroh itu dohiroh, tampak. Bi rijalin. Kemudian jamak muannats salim. Contohnya muslimatun. Ja'at muslimatun. Datang perempuan-perempuan muslim. Ketika kemasukan huruf jer, marartu bi muslimatin. Harus kasroh. Muslimatin. Kemudian muqaddarah. Tidak tampak. Hanya ada 2 tempat, isim maksur dan isim mangkus. Isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif lainah sebelum akhir di fathah. Contohnya, ja'al fata ketika rofa. Kan al-fata di sini datang seorang pemuda. Pemuda disitukan sebagai subjek, fa'il. Maka harus dibaca rofa, ja'al fata. Jadi itu domahnya dikira-kirakan. Kalau rofa, domah alamatnya. Domahnya dikira-kirakan. Nah, ketika kedudukannya jer, marartu bil fata. Aku bertemu dengan, aku melewati dengan seorang muda. Aku melewati dengan seorang pemuda. Nah, bil fata, baknya itu huruf jer, maka al fata harus kedudukannya majrur. Alamat jernya apa? Alamat jernya dengan kasro muqaddaro, kasro yang tidak terlihat. Orang Arab nggak bisa bilang fatai. Marartu bil fatai, nggak bisa. Jadi marartu bil fata. Kemudian isim mangkus. Isim yang akhirnya berupa ya lainah sebelum akhir di kasroh. Contohnya qadi, al-qadi. Marartu bil qadi. Gak bisa marartu bil qadi. Berat. Jadi marartu bil qadi. Kemudian kasroh fathah ya. Fathah. Fathah menjadi alamat jer di satu tempat, yaitu isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bisa ditasrif, yang tidak bisa menerima tanwin atau alif lam. Jadi contohnya nama perempuan yang akhirnya nama perempuan, contoh nama perempuan Fatimah. Nah, Fatimah itu nggak bisa Fatimatun, nggak bisa. Jadi harus Fatimatu. Ketika jer, i'rabnya ketika jer alamatnya harus menggunakan fathah. Marartu bi Fatimata. Harus di fathah biasa. Nggak boleh ditanwin. Dan harus fathah. Nggak boleh kasroh. Kemudian yang terakhir, ya. Ya menjadi alamat jer ada di 3 tempat, isim musanna, jamak mudzakkar salim, asma khomsah. Isim musanna itu isim yang menunjukkan 2, yang akhirnya diberi tambahan alif nun atau ya nun. Dari muslimun jadi muslimina, muslimani atau muslimaini. Muslimaini, muslimani atau muslimaini. Muslimani ketika rofa, muslimaini ketika nasab dan jer. Muslimaini, nah itu namanya isim musanna, 2 orang muslim. Jadi marartu bi muslimaini, aku melewati 2 orang muslim. Jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan, isim yang menunjukkan laki-laki banyak, yang akhirnya diberi tambahan waw nun atau ya nun. Muslimina. Jadi marartu bi muslimina. Itu ya bedanya yang isim musanna dan jamak mudzakkar salim di harokatnya. Muslimaini dan muslimina. Kalau muslimaini itu 2 orang, namanya isim musanna. Muslimina itu banyak. Orang-orang muslim. Muslimina. Muslimin. Orang-orang muslim. Jadi itu disebut jamak mudzakkar salim. Nah, ya-nya
Ya, ya yang ini itu sebagai alamat jer. Sama, isim musanna jamak mudzakkar salim, ya-nya ini sebagai alamat jer. Kemudian asma khomsah. Pernah saya tulis ya, asma khomsah ada 5. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin. Nah, tapi ketika jer itu wawunya diganti jadi ya. Yang tadinya abuka, yang tadinya abuka jadinya abika. Jadinya abika. Tadinya abuka, jaa abuka datang ayahmu. Nah, ayahmu di situ menjadi fa'il atau subjek. Jadi harus dibaca rofa. Rofa alamatnya dengan wawu. Nah, di sini ketika jer marortu bi abika. Saya melewati ayahmu. Nah, abika ketika jer itu harus menggunakan ya. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.